Bab 371. Xiao Yi, apa tujuanmu? Dong Huang Baizi tiba-tiba bertanya pada Xiao Yi. Ini adalah sesuatu yang ingin ditanyakan King Ya. Istri Xiao Yi ini dipaksa mati oleh bawahan Ye Hua, dan sekarang dia membantu orang lain untuk membunuh istri Tang Wushuang. Apa ini? Tingkah laku Xiao Yi mengecewakan King Ya. Rasanya agak tidak pantas bertengkar dengan suaminya karena perselingkuhannya. Kalau saja Ye Hua tahu apa yang dipikirkan King Ya, dia pasti akan memarahinya. Sekarang kamu sadar kamu salah. Apa yang kulakukan sejak awal? Dewa itu adalah suamimu, meskipun dewa itu adalah musuh dunia, engkau harus berdiri di belakang dewa dan diam-diam mendukungku. Xiao Yi menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara berat, Tang Wushuang ingin membunuhku, jadi aku ingin menyingkirkan rintangan di masa depan. Orang lain yang tidak menganggap serius ratu ini, kata Dong Huang Baizi dingin. Xiao Yi buru-buru menjelaskan, Yang mulia, hamba tidak berani. Kesempatan ini sangat langka, hamba harus bertaruh sekali. Lalu apa yang kau rasakan saat melihat seorang perempuan tak berdosa mati? Tanya Dong Huang Baizi ringan. King Ya juga ingin tahu. Ye Hua di antara kerumunan tahu. Xiao Yi ini bukan burung yang baik, King Ya, kau benar-benar bodoh. Wajah Xiao Yi sedikit berubah, kematian Kuan Anrong mengingatkannya pada istrinya, tetapi demi keluarga Xiao, dia harus melakukannya. Aku tidak merasakan apa-apa, kata Xiao Yi dengan tenang. King Ya, yang berdiri di belakang Dong Huang Baizi, menunjukkan ekspresi kecewa. Apa bedanya pendekatan bawahan Xiao Yi dan Ye Hua? Membunuh wanita orang lain. Tiba-tiba, saya merasa bahwa Ye Hua terkadang benar. Mungkin ini salahku. Dong Huang Baizi mengangguk dan membiarkan Yu Kuan mengumumkan hukumannya. Yu Kuan berkata kepada mereka berempat, kalian semua harus menerima hukumannya, dan kalian hanya bisa menerimanya. Kalau tidak, kalian harus menanggung akibatnya. Ya, mereka berempat bersujud dengan erat, mendengarkan hukuman yang akan dijatuhkan. Yu Kuan berkata dengan acuh tak acuh, keluarga Tang dan Bai melanggar perintah alam tanpa kekosongan dan bertempur secara diam-diam. Di masa depan, mereka tidak akan diizinkan mencalonkan diri untuk keluarga bangsawan. Terjadi keributan di tempat kejadian. Akibat perkelahian itu sungguh parah. Tentu saja, Dong Huang Baizi harus memberikan hukuman yang berat. Masalah ini berkaitan dengan wajah alam tanpa kekosongan. Apa yang mereka lakukan adalah tamparan di wajah alam tanpa kekosongan. Bagaimana mungkin mereka bisa bersikap enteng? Bai Cixin dan Tang Wushuang mengira hanya ada satu hukuman, jadi mereka menghela napas lega dan berkata serempak, terima kasih, Yang Mulia, karena tidak memberikan hukuman mati. Yu Kuan berteriak, aku belum selesai. Ini baru hukuman pertama. Setiap orang, Bai Cixin dan Tang Wushuang buru-buru menundukkan kepala. Setelah evaluasi oleh alam tanpa kekosongan, ketiga patriark tidak cocok untuk mengendalikan benda-benda suci. Demi menghindari bahaya bagi warga sipil, ketiga benda suci itu akan diambil kembali. Kata-kata Yu Kuan selanjutnya mengejutkan semua orang. Mengambil kembali benda-benda suci itu. Ini terlalu mendominasi. Terlalu tidak masuk akal. Lagi pula, benda-benda suci itu diperoleh orang lain dengan mempertaruhkan seluruh nyawa mereka. Semua orang memperhatikan pergerakan ketiga patriark itu. Xiao Yi tidak dapat mempercayainya, hanya karena dia terlibat dalam pemilihan keluarga bangsawan. Dia harus memberikan pedang Xuan Yuan miliknya. Ini perampokan biasa. Ini jelas-jelas alasan. Aku tidak yakin. Bai Cixin perlahan mengulurkan telapak tangannya, dan 9 iblis Singta muncul di tangannya. Kabut hitam langsung menyelimutinya. Yu Kuan membuka telapak tangannya, dan 9 iblis Singta jatuh ke tangan Yu Kuan. Meski hanya sekejap mata, hal itu membuat semua orang tumpul dan menyadari kekuatan alam tanpa kekosongan. Pilihan Bai Cixin bijaksana. Tang tanpa batas. Yu Kuan berteriak. Tang Wushuang menjelaskan, saat pertarungan kemarin, benda suci milikku hilang. Hilang. Tak seorang pun yang hadir mempercayainya. Dia pasti menyembunyikannya. Barang sepenting ini, kenapa kau tidak memeluknya saat tidur? Kehilangannya. Siapa yang kau coba tipu? Pikiran semua orang. Tang Wushu. Jika kau menipu Yang Mulia lagi, semua orang di keluarga Tangmu akan mati. Yu Kuan memancarkan aura pembunuh. Tang Wushu ini benar-benar keterlaluan.
Ia hanya bisa menyelamatkan dirinya sendiri dengan menyerahkan benda suci itu. Tang Wushuang terkejut dan berkata dengan ngeri, "Yang mulia, hamba tidak berani berbohong. Istri tercinta hamba terluka kemarin, dan hamba sedang tidak sadar. Hamba tidak tahu di mana benda suci itu berada. Percayalah, Yang mulia." Bai Cixin mendengus pelan, "Yang mulia, jangan percaya apa yang dikatakan Tang Wushuang, dia hanya ingin menyimpannya." Bai Cixin, berhenti bicara omong kosong. Kau sendiri yang tahu. Bai Cixin mencibir. Yukuan memandang Dong Huang Baizi. Dong Huang Baizi berkata dengan enteng, "Tang Wushuang, jika kau memberitahu ratu ini bahwa kau berbohong, aku tidak akan memaafkanmu." Sebuah cermin muncul di tangan Dong Huang Baizi. Orang-orang bingung. Dong Huang Baizi berkata dengan dingin, "Ini adalah benda suci, cermin kebenaran, yang dapat menampilkan gambaran dalam pikiranmu. Tang Wushuang, ratu ini memintamu untuk terakhir kalinya. Jika ratu ini tahu bahwa kau berbohong, hukumannya adalah genosida. Saya tidak berani menipu Yang mulia." Desakan Tang Wushuang meyakinkan semua orang. Hanya orang bodoh yang akan menyangkalnya saat ini. Oke, saat Dong Huang Baizi mengangkat tangannya, cermin kebenaran muncul di hadapan Tang Wushuang. Tang Wushuang menatap bayangannya di cermin, perlahan menutup matanya, dan mencari ingatan semalam. Seperti yang diduga, sebuah pemandangan muncul di cermin. Tang Wushuang, yang berada di dalam, melihat istri tercintanya terluka dan bergegas menghampiri. Benda suci di tangannya jatuh ke tanah dan menghilang tanpa jejak. Pemandangan itu menghilang. Dong Huang Baizi menyimpan cermin kebenaran. Tang Wushuang ini tidak berbohong, tapi kemana perginya benda suci ini? Terlalu aneh. Xiao Yi. Yukuan berteriak ke arah Xiao Yi yang membosankan. Xiao Yi tengah berjuang dalam hatinya. Jika pedang Xuan Yuan diserahkan, kekuatan keluarga Xiao akan sangat berkurang, hanya setingkat keluarga kecil, tidak akan bisa naik sama sekali. Suara berikutnya dari Voidless Realm memotong semua pikirannya. Yukuan berteriak lagi dengan suara berat, "Xiao Yi." Xiao Yi perlahan mengangkat kepalanya, "Nyonya Ratu, pedang Xuan Yuan M." Sebelum Xiao Yi selesai berbicara, Yukuan menyela, "Serahkan pedang Xuan Yuan." Suasana di tempat kejadian perkara tiba-tiba menjadi suram, wajah Xiao Yi berubah menjadi putih dan merah, dan ada perjuangan di wajahnya. Harta karun keluarga Tang dan Bai telah dirampas, dan kini harta karun kaki tangan mereka juga harus dirampas. Inilah yang dimaksud Dong Huang Baizi. Pada akhirnya, ini semua salah mereka. Yehua di antara kerumunan merasa bahwa tidak ada yang salah dengan hukuman seperti itu, nyatanya, ini masih terasa ringan. Apa gunanya mempertahankan bawahan yang tidak patuh? Cepat atau lambat, orang seperti itu akan menjadi orang pertama yang menusukmu dari belakang karena kau membiarkannya mengabaikan perintahmu. Terutama sekarang, Xiao Yi, meskipun dia sedang berjuang dalam hatinya, tetapi pikirkanlah, apa yang sebenarnya dia perjuangkan. Dia tengah berjuang untuk menaati alam tanpa kekosongan. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa Xiao Yi memiliki hati yang memberontak. Jika dia patuh, dia akan seperti Bai Cixin, yang tanpa pertimbangan apapun, menyerahkan 9 iblis Singta di tangannya. Bab 372. Melihat Tang Wushuang sama, dia cerdas dan segera menyerah. Hanya saja Xiao Yi terlalu serius menanggapi pedang Xuan Yuan. Situasinya sangat mendesak, namun Xiao Yi tetap tidak menyerahkan pedang Xuan Yuan. Pedang inilah yang membuatnya berbalik melawan Tang Wushuang. Pedang Xuan Yuan adalah milik Xiao Yi, dan meminta Xiao Yi untuk menyerahkannya sama saja dengan memintanya untuk menyerahkan jiwanya. Jika seseorang menjual jiwanya, apakah ia dapat disebut sebagai manusia seutuhnya? Semua orang memandang Xiao Yi. Apakah dia berencana melawan alam tanpa kekosongan dengan kekuatannya yang menyedihkan? Itu sungguh melebih-lebihkannya. Hanya Xiao Yi yang berbisik, "Aku membunuh demi keselamatan dan kemakmuran keluargaku." Apakah ini salah? Semua orang tercengang, ia mempertanyakan Ratu Alam tanpa kekosongan. Tak seorang pun akan percaya jika ia tidak dikuliti atas perbuatannya. Yuan De berteriak dengan marah, "Kurang ajar. Beraninya kau mempertanyakan perintah yang mulia. Apa aku salah? Aku mempertaruhkan nyawaku untuk mendapatkan pedang Xuan Yuan, tapi kau malah menyuruhku menyerahkannya. Aku tidak mau menerimanya." Xiao Yi segera menghunus pedang Xuan Yuan-nya.
Tindakan ini membuat semua orang mundur selangkah dan mengamati Xiao Yi yang tampak irasional dan waspada. Mengeluarkan senjatamu di hadapan Yang Mulia. Ye Hua senang karena telah memecat Xiao Yi. Akan sangat memalukan memiliki bawahan seperti itu. Dong Huang Baizi jauh lebih kuat dari Xiao Yi, lupakan King Ya. Tiba-tiba, seutas tali biru muncul dan mengikat Xiao Yi. Apa? Teriak Xiao Yi, kehilangan pegangan pedang Xuan Yuan di tangannya, membuatnya jatuh ke tanah. Pada saat ini, semua penonton melihat pedang Xuan Yuan di tanah, betapa hebatnya memegangnya di tangan mereka. Namun mereka hanya memikirkannya, jika mereka meminumnya, mereka tidak akan dapat melihat matahari esok hari. Yu Kuan mengulurkan telapak tangannya dan mencabut pedang Xuan Yuan. Dong Huang Baizi berkata dengan enteng, Xiao Yi tidak sopan, bahkan sampai menantang otoritasku. Dia akan lumpuh. Mencabut gelar keluarga saja sudah cukup kejam, tapi sekarang dia akan lumpuh. Apa bedanya ini dengan membunuhnya? Bagi orang kuat, kehilangan kekuatan sama saja dengan membunuhnya. Mirip seperti miliarder yang bangkrut dalam semalam. Siapapun yang tidak memiliki toleransi akan runtuh. Hal ini bahkan lebih berlaku bagi Xiao Yi karena ia masih harus membangkitkan kembali istri tercintanya. Mendengar keputusan Dong Huang Baizi, Xiao Yi meronta dan berteriak, "Aku tidak terima. Kau tidak berhak melumpuhkanku." Dong Huang Baizi mendengus dingin, "Ini utara. Kehendak Kaisar adalah kehendak surga. Kaisar bukanlah seseorang yang bisa kau pertanyakan." Ye Hua melihat sikap Dong Huang Baizi yang dingin dan arogan, dan tiba-tiba ingin menggodanya. Sayangnya, King Ya memang sombong. Itu cara Dong Huang Baizi memberitahu orang lain bahwa kehendak alam tanpa kekosongan adalah sesuatu yang bisa mereka pertanyakan. King Ya, di belakangnya, tidak berusaha menghentikannya. "Tidak," seru Xiao Yi. Xiao Yi menyesal menceritakan semua itu kepada King Ya, dan bahkan lebih menyesal lagi karena King Ya menolak memeluk pahanya yang besar. Seandainya orang-orang itu masih di belakangnya, hal seperti itu tidak akan terjadi. Dong Huang Baizi Void menamparkan dada Xiao Yi. Puff! Mata Xiao Yi melebar, dan ia memuntahkan seteguk darah. Energi spiritual di tubuhnya menghilang. Ia takkan bisa mengumpulkannya lagi. Kekuatannya paling-paling hanya orang biasa. Kau hanya menindasku. Xiao Yi murka dan terus membuat Dong Huang Baizi marah. Cambuk dia, 100 kali, kata Dong Huang Baizi ringan. Sekarang hidup atau matinya tergantung pada ketahanannya. Xiao Yi dapat bertahan hidup setelah dicambuk 100 kali, tetapi ia akan kehilangan separuh nyawanya. Sebenarnya, menjadi orang biasa tidaklah buruk. Dengan kekuatan finansial perusahaan keluarga Xiao, mereka bisa makan selama puluhan kehidupan. Namun, ini bukanlah kehidupan yang diinginkan Xiao Yi. Tujuannya adalah menjadi kaisar abadi. Namun kini, itu hanya sekadar angan-angan. Beberapa penjaga membawa Xiao Yi ke samping, menekannya di bangku, dan sebuah batang besi mengembun di tangannya. Itu bukan tongkat. Kerak, batang besi itu jatuh mengenai pantat Xiao Yi, dan celananya langsung robek. Xiao Yi merasakan kekuatan tongkat ini dan tiba-tiba merasa pusing, tak mampu lagi bernapas. Padahal ini baru pertama kalinya. Jepret, satu lagi rob jatuh, dan Xiao Yi memuntahkan seteguk darah. Baru 2 kali, tapi Xiao Yi sudah mulai memutar matanya. Semua orang menelan ludah mereka dan terkejut dengan kekejaman alam tanpa kekosongan. Ye Hua memberi Dong Huang Baizi poin tambahan. Sebelumnya, jika dia hanya lulus, skornya sekarang akan menjadi 80 poin. Ini seperti menyembeli ayam untuk memperingatkan monyet, dan berhasil sekali. Tidak sia-sia dewa ini mencintaimu. Melihat King Ya di samping, Ye Hua menghela napas lega. Dong Huang Baizi sedang duduk di singgasana, jadi dia harus bersikap tegas. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan King Ya. Dia tidak memiliki ketegasan seperti itu. Itulah perbedaan terbesar di antara mereka. Jika King Ya duduk di posisi kaisar alam tanpa kekosongan, tindakannya pasti berbeda. Tetapi siapa tahu, mungkin dengan gaya King Ya yang berbeda, Xiao Yi bisa saja berubah. Hukuman cambuk terus berlanjut, tetapi tidak seorang pun berani memohon belas kasihan. Xiao Yi tak lagi merasakan apa-apa. Ia terbaring di bangku seperti orang mati, darah menetes dari sudut mulutnya, dan genangan darah terbentuk di tanah. Setelah 100 kali cambukan, bokong Xiao Yi robek. Yang mulia, eksekusi sudah selesai.
kata penjaga itu dengan hormat. Dong Huang Baizi berkata, beritahukan keluarganya untuk datang dan membawanya pergi. Ya, Sunan dan Yuki sedang menunggu di aula samping. Aula samping ini penuh dengan anggota keluarga para leluhur, dan tentu saja, ada beberapa leluhur yang tidak memenuhi syarat. Misalnya, ayah King Ya, King Huaxuan juga ada di sana. Dia diundang oleh Ye Xiao. Ketika penjaga membuka pintu aula keluarga, semua anggota keluarga tercengang. Apakah keluarga Xiao Yi ada di sini? Cepat bawa dia pergi, teriak penjaga itu dengan dingin. Sunan dan Yuki merasa bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Keduanya segera mengikuti, dan ketika mereka melihat suami mereka, Sunan dan Yuki tercengang. Setelah Xiao Yi kembali tadi malam, dia juga membicarakan tindakannya dengan Sunan, tetapi yang tidak Sunan duga adalah konsekuensinya akan sekejam ini. Jika Xiao Yi tidak melawan tadi, ia pasti sudah kehilangan benda suci itu, dan hak untuk menjadi keluarga bangsawan. Kekuatannya pasti ada, tapi sayang, satu langkah saja salah dan ia kehilangan seluruh papan catur di ambang kematian. Sunan buru-buru memeriksa denyut nadi suaminya, untungnya masih ada sedikit tenaga tersisa. Dia masih bisa diselamatkan. Ia memasukkan pil ke mulut suaminya dan pergi menggendongnya di punggungnya. Xiao Yi sangat beruntung memiliki istri seperti Sunan, yang mendampinginya sampai akhir. Keluarga di aula samping melihat Xiao Yi dipukuli hingga setengah mati, dan langsung menggigil. Mereka berharap suami mereka tidak akan seperti ini lagi saat mereka bertemu. Bab 373. Ruang perjamuan itu sunyi senyap karena tak seorang pun berani bernapas. Xiao Yi dianggap sebagai salah satu yang terkuat namun, dalam sekejap, ia kehilangan pedang Xuan Yuannya dan bahkan menjadi lumpuh. Ini memungkinkan semua orang melihat murka alam tanpa kekosongan. Sisi berdarah besi Dong Huang Baizi. Baru saja, dia diberi gelar penyelamat. Bahkan dia mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan orang-orang di selatan. Kejadian ini membuat semua orang berpikir bahwa dia adalah orang yang baik dan tidak akan pernah membunuh orang sembarangan. Namun, semua orang salah paham. Dong Huang Baizi bukanlah wanita baik atau jahat. Ia hanya memikul gengsi alam tanpa kekosongan dalam benaknya. Ini berbeda dengan kebaikan King Ya. Ye Hua tahu kebaikan King Ya. Dulu King Ya memang punya kecenderungan seperti itu, tapi dia tidak menganggapnya serius. Dia bisa saja bersimpati pada kucing dan anjing, tapi King Ya malah mengatakan hal-hal yang memihak Xiao Yi, yang membuat Ye Hua marah. Saat ini, Tang Wushuang, Bai Cixin, dan Wang Dabao gemetar. Mereka terkejut dengan hukuman Xiao Yi. Yu Kuan terus mengucapkan kalimat itu. Kecuali gelar keluarga Tang dan keluarga Bai, jika di antara kalian ada yang membunuh seseorang dengan identitas kalian di masa depan, kalian akan dihukum berat. Mengingat kemunculan Xiao Yi barusan, ketiganya tidak berani melawan. Terima kasih atas kemurahan hati yang mulia, kami akan mematuhi perintah Anda. Ketiganya bergegas mengucapkan terima kasih. Hal ini mengejutkan semua orang, karena mereka semua dihukum seperti ini, namun mereka tetap harus berterima kasih kepada mereka. Ye Hua merasa perlu menambahkan 5 poin ke Dong Huang Baizi. Merampok orang dan membuat mereka berterima kasih. Lumayan, alangkah baiknya jika King Ya bisa setengah sebaik Dong Huang Baizi. Dengan begitu, dewa ini tidak perlu terlalu khawatir. Dong Huang Baizi mengangkat tangannya dan memberi isyarat kepada ketiganya untuk minggir. Bai Cixin dan Wang Dabao mundur ke belakang kerumunan, dan Wang Dabao memegang tangan ramping istrinya yang manis dan menghiburnya. Wajah Bai Cixin menunjukkan kelelahan, berusaha dan berjuang selama bertahun-tahun, tetapi hasilnya nihil. Hanya satu kalimat, semuanya hancur berkeping-keping. Harus diakui, Wang Dabao sedikit beruntung. Setidaknya dia tidak berada di posisi Xiao Yi. Istriku, karena kita tak punya tempat bernaung di utara, ayo kita pergi ke selatan, bisik Wang Dabao sambil memeluk erat pinggang istri tercintanya. Bai Cixin menoleh ke arah suaminya dan tampak bingung. Wang Dabao memasang ekspresi bangga, karena ini pertama kalinya istrinya menatapnya seperti ini, dan berkata, istriku, sebagai suamimu, wajar saja aku punya beberapa trik. Dabao, terima kasih. Bai Cixin bersandar lembut di pelukan suaminya. Saat ini, ia hanya bisa bersandar pada suaminya. Wang Dabao mencium kening istrinya, konyol, kita kan suami istri.
Mendengar kata-kata sayang suaminya, Bai Cixin memeluknya lebih erat. Wang Dabao meramalkan bahwa saat dia kembali malam ini, dia akan membuka beberapa gerakan yang lebih sulit. Saat itu, Tang Wushuang juga mempertimbangkan untuk pergi ke selatan untuk pembangunan. Lagi pula, tidak ada tempat di utara untuk pertumbuhan apapun. Ada satu orang lagi di antara penonton yang diam-diam gembira, yaitu Chen Xuanzong. Melihat Xiao Yi dipukuli hingga setengah mati, ia merasa lega. Ia bahkan berharap Xiao Yi dipukuli sampai mati. Namun, ini tidak menghilangkan kebenciannya. Karena Xiao Yi telah membantai seluruh keluarganya, ia pun harus memusnahkan seluruh keluarganya. Kini pedang Xuan Yuan milik Xiao Yi telah hilang, dan ia lumpuh, ia hanyalah ikan yang berjuang di talenan. Dong Huang Baizi menghela napas lega, salah satu urusan telah terselesaikan, dan sekarang saatnya untuk urusan lainnya. Tepat ketika Dong Huang Baizi hendak mengatakan sesuatu, Ye Xiao tiba-tiba berlutut dan berkata dengan suara berat, "Yang mulia, anakku, Ye Tai telah lama hilang. Dia pasti dibunuh oleh Chu Bo dari keluarga Chu." Chu He tidak menyangka Ye Xiao akan bertindak sewenang-wenang dan berteriak, "Ye Xiao. Putraku sudah menjelaskan dengan sangat jelas bahwa dia tidak membunuhnya. Siapa yang tahu kalau putramu berkata jujur? Dia mungkin telah membunuh putraku, begitu pula sang tabib suci untuk mendapatkan wanita itu." Dong Huang Baizi bingung, mengapa hal seperti ini terjadi lagi, bicaralah dengan jelas. Chu He menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Yang mulia, biarkan anakku berbicara, dia akan menjelaskannya dengan lebih jelas." Dengan tepat, King Ya tahu apa yang terjadi. Dia tidak membunuh mereka hari itu, tapi sekarang mereka hilang lagi. Mungkinkah Raja Cuka lagi? Kemungkinannya sangat tinggi. Si pelit itu pasti bersembunyi di belakangnya dan membunuh anak itu. Meskipun King Ya tidak memiliki bukti, intuisinya mengatakan bahwa Ye Hua berada di balik semua ini. Di area keluarga di luar, para penjaga muncul lagi. Chu Bo dari keluarga Chu. Para anggota keluarga terkejut. Mereka tidak menyangka seseorang dari keluarga bangsawan juga akan dipanggil. Sesuatu yang besar pasti telah terjadi. Chu Bo menyimpan kipas lipatnya, menarik napas dalam-dalam, lalu mengikuti para pengawal ke ruang perjamuan, berlutut di hadapan ratu, dan menjelaskan seluruh cerita. "Sekarang aku harus menemukan kedua wanita itu untuk menjadi saksi," kata Ye Xiao ringan. Chu He mendengus dingin, "Di mana kau akan menemukan mereka?" "Meskipun aku tidak menemukan kedua wanita itu, aku menemukan ayah mereka." Kata-kata Ye Xiao seperti menggali kuburnya sendiri. Para pengawal kembali mendatangi balai keluarga sementara orang banyak merasakan firasat buruk. King Huaxuan. Banyak orang yang hadir tidak mengenal King Huaxuan. Lagi pula, mereka bukan bagian dari lingkaran tersebut. Namun, King Huaxuan sangat gembira sekarang, karena akhirnya ia berhasil meraih kemenangan besar. Dia masih bersemangat, meskipun dia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depannya. "Saya, Yang Mulia memanggil." Semua orang iri. Yang Mulia memanggilnya. Betapa beruntungnya dia. Dengan perasaan cemas sekaligus gembira, King Huaxuan mengikuti di belakang para penjaga. Ia adalah seorang bos besar, tetapi kini ia tampak seperti pemuda yang belum pernah melihat dunia. Saat memasuki ruang perjamuan, King Huaxuan menelan ludah, pemandangan ini terlalu besar. Para leluhur yang tidak dapat dilihat bahkan jika seseorang menunggu sepanjang hidupnya, kini semuanya berdiri di sampingnya dan menatapnya. Mereka ini para leluhur dari keluarga-keluarga paling aristokrat, ya Tuhan. Semoga beruntung untuk diriku sendiri. Dan perempuan di podium itu, ya Tuhan, sungguh cantik, sungguh mengesankan. Ketika King Ya mendengar bahwa Ye Xiao akan memanggil ayahnya, wajahnya tiba-tiba berubah. Dan ketika dia melihat ayahnya masuk, dia tidak tahu harus berkata apa. King Ya tidak ingin ayahnya terlibat dalam lingkaran ini, karena airnya terlalu dalam. Lebih baik menjadi pengusaha dan tidak perlu memikirkan hal lain. Bab 374. Tapi karena kejadian hari itu, dia malah memanggil ayahnya, sungguh menjijikkan. King Huaxuan berdiri gemetar di tengah, memperhatikan dengan rasa ingin tahu. King Ya buru-buru memberitahu Dong Huang Baizi identitas King Huaxuan agar dia bisa menunjukkan sedikit kelonggaran. Dong Huang Baizi mengatakan bahwa dia sudah mengetahuinya. "Kurang ajar, tidak berlutut di hadapan ratu," kata Yukuan enteng. Meskipun dia mengatakannya dengan tenang,
ada tekanan kuat yang melanda King Huaxuan. Lupakan saja, kata Dong Huang Baizi ringan. Semua orang terkejut. Mereka tidak mengerti mengapa ratu bersikap lunak. King Huaxuan tidak berpikir begitu. Orang di depannya adalah ratu, tidak berlutut jelas tidak pantas. Sambil menjatuhkan diri, dia berlutut, saya memberi hormat kepada Yang Mulia. Dong Huang Baizi tidak berdaya, King Ya, ayahmu terlalu ekstrim. King Ya juga tahu bahwa ayahnya ingin menyenangkan Dong Huang Baizi. Baiklah, bangun dan katakan apa yang kamu ketahui. King Huaxuan mengundang tabib suci itu ke rumahnya malam itu dan setelah itu, ia pergi keluar bersama kedua putrinya, dan akhirnya, Chu Bai mengirim mereka pulang. Di mana kedua putrimu sekarang? Tanya Ye Xiao. Tentu saja, King Huaxuan tahu, di leisure bar di kota Longan. Namun, Dong Huang Baizi menyela, lalu berkata dengan enteng, Kaisar ini tahu. Kau boleh pergi. Ye Xiao berkata dengan suara berat, tapi aku belum menanyakan semuanya. King Huaxuan tampaknya merasa putrinya sedang dalam masalah besar, jadi ia buru-buru berlutut dan bersujud, Yang Mulia sungguh baik hati. Meskipun putri kecilku nakal, dia bukanlah orang yang akan menyebabkan bencana besar. Pasti ada kesalahpahaman. Melihat tindakan mendadak ayahnya, King Ya dipenuhi rasa bersalah. Selama bertahun-tahun, ia tidak suka ayahnya menikahi dua wanita, menganggapnya tidak adil bagi ibunya. Namun, melihat ayahnya seperti ini, King Ya merasa telah salah paham terhadap ayahnya. Meskipun kini ia berkuasa, ayahnya masih peduli pada dirinya dan King Yutong di dalam hatinya. Baiklah, Kaisar ini tahu. Kau boleh pergi, kata Dong Huang Baizi lagi. King Huaxuan mundur selangkah, mengetahui bahwa putrinya tidak akan menjadi pembunuh, dan bahkan jika dia membunuh, itu karena dia, ayahnya, tidak mendisiplinkannya dengan baik dan bersedia menderita atas dosa-dosanya. Ketika Dong Huang Baizi mendengar kabar dari King Ya, ia sedikit terkejut, tetapi ia tetap berkata, Ye Xiao. Karena kau ingin menemukan kedua wanita itu, Kaisar ini akan memenuhi keinginanmu. Salah satu dari mereka ada di sini. Ye Xiao buru-buru berkata, terima kasih, Yang Mulia. Semua orang menunggu ratu berbicara, tetapi pelayan di belakangnya melangkah maju. Penampilannya perlahan berubah, dan akhirnya, wajah aslinya terungkap, membuat semua orang yang hadir tercengang. Chen Xuanzong seperti tersambar petir. Bagaimana King Ya bisa berubah menjadi Dayang Ratu? Bagaimana mungkin? Long Aotian itu bahkan semakin tidak pantas untuknya sekarang. Kecantikan kedua wanita itu mampu membuat matahari dan bulan memerah malu. Sudut mulut Ye Xiao berkedut. Wanita ini ternyata adalah pelayan di samping ratu. Melihat situasi saat ini, banyak orang sudah menyadarinya. Pantas saja orang-orang itu bersikap hormat di pelelangan. Ternyata wanita ini didukung oleh ratu. Pada hari pelelangan, Yukuan akan duduk di sebelah wanita ini. Ketika Bai Cixin melihat King Ya muncul, ia sepertinya teringat pemilik bar rekreasi. Ia harus mengunjunginya sekembalinya ke selatan. Ye Xiao memasang wajah cemberut. Dia mengancam ayah pelayan pribadi ratu, tapi ini bukan ancaman. Itu hanya proses penyelidikan, dan dia tidak menggunakan kekerasan. Untungnya, ratu datang hari ini, kalau tidak, jika dia benar-benar menggunakan kekerasan, semuanya akan berakhir. Tetapi pada pelelangan malam itu, mengapa pembantu ini muncul di tempat kejadian? Mungkinkah dia datang untuk menguji atau menyelidiki sesuatu atas perintah ratu? Kemunculan King Ya membuat semua orang percaya apa yang dikatakan Cubo. Lagi pula, dia adalah Dayang Ratu. Keahliannya pasti luar biasa. Wajar saja jika bisa mengalahkan Ye Tai dan Song Huang. Dan karena Ratu sudah memberikan jaminan, kedua orang yang menghilang itu pasti punya urusan lain. Namun, tidak ada yang tahu bahwa si pembunuh berada di kelompok yang sama. Beberapa kepala keluarga bangsawan lainnya tahu bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Sang Ratu mengirim seorang pelayan untuk menguji sesuatu. Apa artinya itu? Ye Xiao, orang-orangku tidak akan membunuh putramu. Kau perlu melakukan penyelidikan lebih lanjut, kata Dong Huang Baizi dengan suara berat. Ye Xiao tidak berani membantahnya, kata-kata yang mulia bagaikan emas. Aku terlalu bersemangat. Cubo juga kagum. Dia tidak menyangka King Ya akan menjadi Dayang Ratu. Setelah hari ini, keluarga King akan menjadi populer.
Itu berita besar. King Huaxuan begitu gembira hingga tak bisa dijelaskan. Orang-orang yang sudah bertahun-tahun tak ia temui kini bertindak sebagai saudaranya, meminta bantuan. Di sisi lain, keluarga Tang dan Bai telah kehilangan popularitasnya. Dunia ini begitu realistis, jangan putus asa dengan situasi saat ini. Mungkin esok hari Anda akan disambut dengan keputusasaan yang lebih besar. Ye Hua memperhatikan King Ya berdiri dan memberinya 2 poin. Guan Tong memukul dan berlutut di tanah, "Yang mulia, Anda harus memutuskan untuk saya. Putra saya dibunuh tadi malam." Si pembunuh memberi mereka petunjuk sebelum dia meninggal. Dia tidak berani mengatakannya, tetapi itu sangat jelas. "Guan Tong, apa kau bingung? Kau percaya kata-kata si pembunuh?" Duan Hou mengenakan kerudung hari ini, agar tidak membuat ratu takut dengan penampilannya. Jiang Yuanzu berkata dengan ringan, "Iya, mungkin ada orang lain yang ingin kita bertarung." "Itu pasti kau, Jiang Yuanzu." Guan Tong tiba-tiba menunjuk Jiang Yuanzu dan berteriak, "Seolah-olah kaulah pembunuhnya, aku sudah tahu siapa dirimu." Jiang Yuanzu sangat marah hingga dia meniup jenggotnya dan menatapnya, "Guan Tong, apakah kamu sakit?" "Oke, berhenti berdebat." Dong Huang Baizi menghentikan pertengkaran kedua tetua itu. Lagi pula, mereka adalah tetua keluarga bangsawan, mereka seharusnya memperhatikan citra mereka. Ketika ratu berbicara, semua orang harus diam. Kaisar juga tahu 1 atau 2 hal tentang apa yang terjadi tadi malam. "Guan Tong, meskipun kau merasa sedih kehilangan anakmu, kau tidak bisa menyimpulkan siapa pembunuhnya hanya karena melihat si pembunuh. Kau harus menyelidikinya dengan saksama." Guan Tong segera turun dan berteriak, "Yang mulia, pasti salah satu dari mereka. Anda pasti punya cara untuk membuat mereka mengaku bersalah." Dong Huang Baizi sedang sakit kepala. Duan Hou tiba-tiba berkicau, "Yang mulia, saya pikir masalah ini tidak sepele. Putra keluarga Ye kehilangan kontak, dan putra keluarga Guan dibunuh tanpa alasan. Apakah ini rencana seseorang untuk Korea Utara?" Sosok Ye Hua muncul di benak King Ya dan Dong Huang Baizi. Setiap kali sesuatu yang buruk terjadi, pasti ada hubungannya dengan Ye Hua. Ye Hua di kerumunan memutuskan untuk mengurangi 10 poin. "Mereka belum punya bukti yang mengira itu aku. Benar-benar bodoh." Benar, banyak hal telah terjadi akhir-akhir ini. Secara individual, semuanya tampak sepele, tetapi tampaknya saling terkait. Semua orang harus waspada. Dong Huang Baizi juga tidak mengerti situasi saat ini. Apakah itu Ye Hua atau orang lain? Haruskah saya menghubungi Ye Hua? Kita masih dalam perang dingin, siapapun yang berbicara pertama, dialah yang kalah. Tetapi, Guan Tong ingin melanjutkan, tetapi Yu Kuan menghentikannya. "Yang mulia sudah lelah. Beliau tentu akan mengirim seseorang untuk menyelidiki masalah ini nanti. Anda bisa menunggu hasilnya dengan tenang. Kembalilah." Sebelum Yu Kuan bisa menyelesaikan kalimatnya, seseorang memotongnya. Tepatnya, bukan hanya 1 orang, melainkan seorang pria dan seorang wanita. Ye Hua memperhatikan Jue Tian masuk, dan sudut mulutnya memunculkan sedikit kesan jahat. Bab 375. Yang muncul di pintu adalah Jue Tian dan Dong Fang Yuer. Menghadapi begitu banyak orang, Dong Fang Yuer sedikit malu-malu, tetapi kehangatan tangan Jue Tian memberinya keberanian. Ini bukan pertama kalinya Ye Hua melihat Dong Fang Yuer. Dia juga meliriknya saat pelelangan hari itu. Tapi dia tidak memperhatikannya dengan saksama. Kalau diperhatikan baik-baik hari ini, Jue Tian punya mata yang tajam. Penampilannya yang lembut ini pasti membuat orang ingin melindunginya. Nyatanya, tidak. Rasanya kurang tepat. Daripada melindunginya, menindasnya adalah cara yang benar. Jue Tian memang beruntung. Bagi yang lain, kedua orang ini membobol pertemuan pribadi ini. Mereka tidak boleh lolos begitu saja. "Siapa kamu? Tahukah kamu di mana kamu berdiri? Hei, bukankah ini wanita dari keluarga Bai? Apa dia sudah ganti pasangan? Pria itu sudah mati, bagaimana dia bisa mengubahnya?" Yu Kuan menatap 2 orang di samping pintu dan berteriak, "Yang mulia mengizinkan Anda menjelaskan." Jue Tian dengan penuh percaya diri menuntun Dong Fang Yuer ke depan, menatap kedua wanita itu, berlutut dengan 1 kaki, dan Dong Fang Yuer di sampingnya juga berlutut dan menundukkan kepalanya. "Yang mulia, saya tidak punya niat buruk untuk datang ke sini hari ini." Jue Tian tahu bahwa Ye Hua hadir,
dan tentu saja, ia tidak akan bersikap tidak hormat kepada istrinya. Bahkan jika ia tidak ada di sini, ia akan tetap menunjukkan rasa hormat kepada para wanita. Ini adalah tugasnya sebagai bawahan. Semua orang mengira pria ini datang ke sini untuk melakukan sesuatu yang liar, dan mereka bisa menonton pertunjukan bagus sebelum pergi, tapi ternyata dia pengecut. Dong Huang Baizi bertanya dengan ringan, Kaisar ini mengizinkanmu menjelaskan tujuanmu. Terima kasih, Yang Mulia. Jue Tian berdiri, menatap Dong Fang Yuer, dan berkata, gadis ini, bermarga Dong Fang, adalah istriku. Urusannya adalah urusanku, dan keluhannya adalah amarahku. Aku datang ke sini untuk melampiaskan keluhannya. Hari ini kita di sini untuk mencalonkan diri menjadi keluarga bangsawan. Setelah berbicara, sebuah belati muncul dari tangan Jue Tian dan melayang di udara. Terjadi keributan di mana-mana. Tang Wushuang berseru, barang suci milikku. Jue Tian berkata dengan ringan, ini adalah benda suci milik keluarga Dongfang. Otak semua orang tidak cukup, dan orang-orang bisa mendengar suara-suara bisikan. Dan wajah para leluhur kelima keluarga besar itu pun tampak lesu karena merasakan firasat buruk dari para pendatang baru itu. Yu Kuan mengambil Maun Pers dan menyerahkannya kepada Dong Huang Baizi. Dong Huang Baizi menatap benda suci di tangannya, otaknya hampir meledak. Kenapa terjadi sesuatu lagi? King Ya mengerutkan kening, mengapa pria ini terlihat agak familiar? Tang Wushuang melangkah keluar dari kerumunan, buru-buru bersujud, dan berteriak, Yang Mulia, inilah benda suci yang telah kuhilangkan. Dong Huang Baizi menarik napas dalam-dalam, benda suci ini, di mana kau menemukannya? Kau mungkin tak percaya, tapi aku sudah mengambilnya. Jue Tian berbicara dengan sangat tenang. Melihat tatapan tulusnya, sepertinya ia tidak berbohong. Tang Wushuang mencibir, kau merampokku. Maaf, tapi aku punya nyali untuk merampokmu, kata Jue Tian ringan. Tang Wushuang menolak menerimanya dan berkata dengan suara genit, kamu berperan sebagai penjahat. Semua orang tahu bahwa benda-benda suci itu sulit didapat. Kita mungkin harus merampok orang lain untuk mendapatkannya, tetapi apakah aku harus mengembalikan apa yang kucuri darimu? Sepertinya tidak ada aturan seperti itu. Lagi pula, aku tidak mencurinya, aku hanya mengambilnya. Itu saja, kata Jue Tian retoris. Memiliki benda suci tergantung pada siapa yang memiliki kepalan tangan lebih besar. Tang Wushuang tidak yakin, dan buru-buru berkata kepada Dong Huang Baizi, Yang Mulia, mohon berikan keadilan kepadaku. Tang Wushuang terdiam, menunggu Dong Huang Baizi menjawab karena dia sudah mempunyai bantahan dalam benaknya. Yang Mulia menunggu para wanita mempermalukan diri mereka sendiri. Jika tidak, beliau akan sangat kecewa. Dong Huang Baizi berdiskusi dengan King Ya apakah akan menerima atau menolak lamaran tersebut. King Ya, apa pendapatmu? Aku tak tahu bagaimana cara menilai. Aku tak mengerti aturan alam tanpa kekosonganmu. Dong Huang Baizi sangat sedih. Ini adalah benda suci yang seharusnya disita, tetapi Tang Wushuang menghilangkannya, dan seseorang membawanya kembali untuk mencalonkan diri dalam pemilihan hari ini. Semua orang memandang Dong Huang Baizi, menunggu keputusan akhir ratu. Ye Hua pun menyaksikan dengan penuh minat, ini adalah akhir dari pertunjukan, mari kita lihat apakah kamu berani berbuat nakal lagi. Setelah beberapa saat, Dong Huang Baizi mendapatkan jawabannya di benaknya, dan berkata dengan enteng, ini adalah benda suci yang ingin disita kaisar ini. Tentu saja, kau ingin menggunakannya untuk mencalonkan diri menjadi bangsawan, tetapi kaisar ini tetap menginginkannya. Kaisar ini akan memberimu kompensasi atas pengirimannya, tentu saja, kau tidak akan diperlakukan dengan buruk. Pendekatan Dong Huang Baizi tampaknya sangat jelas, jika Anda bertindak sesuai dengan itu, Anda akan dihargai. Hanya mereka yang bijaksana yang akan menerimanya. Jue Tian puas dengan jawaban nyonya. Lagi pula, jika bukan ini jawabannya, maka tugas yang diberikan Yang Mulia tidak akan bisa diselesaikan. Tang Wushuang menghela napas lega karena alasan yang tidak diketahui, seolah-olah dia merasa masih mendapat sedikit nilai. Ye Hua di antara kerumunan sangat gembira. Dewa ini memanjakanmu, tapi kau tidak bertingkah seperti istri yang baik. Kau harus lari keluar dan berpura-pura memaksa. Mari kita lihat bagaimana dewa ini memukulmu. Tepat ketika semua orang mengira Jue Tian akan berkompromi, Jue Tian mengatakan sesuatu yang tidak terduga.
Apakah alam tanpa kekosongan hanya tahu cara menindas yang lemah? Terjadi keributan di tempat kejadian. Sepertinya kau akan mati hari ini. Xiao Yi kedua, kau hanya akan 100% mati di masa depan. Kurang ajar, teriak Yuande, tekanan pada tubuhnya otomatis menghilang, membuatnya tak tertahankan bagi beberapa patriark yang lemah. Mundur, kata Dong Huang Baizi acuh tak acuh. Yuande melotot ke arah Jue Tian, seolah memberikan peringatan serius. Dong Huang Baizi berkata dengan enteng, aku memang orang yang bisa diajak bicara. Jue Tian mengangguk dan berkata, Yang Mulia pada dasarnya adalah orang yang berakal sehat, dan hamba mempercayainya. Ia melanjutkan, Yang Mulia, bolehkah hamba bertanya siapa pemilik benda suci ini sebelumnya? Tanya Jue Tian. Tentu saja, Dong Huang Baizi tahu, dan dia berkata dengan suara berat, keluarga Dong Fang, sekitar 100 tahun yang lalu. Setelah tragedi keluarga Dong Fang, bagaimana benda suci itu ditangani? Jue Tian melanjutkan pertanyaannya. Jue Tian layak mendapatkan kecerdasannya. Dalam beberapa patah kata, ia menimbulkan banyak pertanyaan di benak penonton. Apa yang terjadi 100 tahun yang lalu? Apa yang terjadi pada keluarga Dong Fang? Masyarakat penasaran, terutama jika menyangkut berita gosip tentang orang-orang berpangkat tinggi. Dong Huang Baizi bukan orang bodoh, pada masa itu, keluarga Dong Fang melakukan kejahatan serius dengan menyimpan benda-benda suci secara diam-diam, dan buktinya meyakinkan. Benda-benda suci tersebut disita oleh alam tanpa kekosongan, tetapi ada satu benda yang hilang, Mount Peace. Jue Tian mengangguk tanpa suara, perlahan menyiapkan jebakan untuknya, menunggu dia mampir. Kalau begitu, belati ini, sebagai benda suci, seharusnya sudah ditemukan oleh alam tanpa kekosongan, tanya Jue Tian. Dong Huang Baizi merasa ada yang tidak beres, tetapi tetap berkata, ya. Kalau begitu, bolehkah saya bertanya kepada Yang Mulia, mengapa itu jatuh ke tangan Tang Wu, dan mengapa beliau bisa mengikuti pemilihan keluarga untuk keluarga bangsawan? Namun, ketika jatuh kembali ke tangan keturunan keluarga Dong Fang, mereka tidak bisa mencalonkan diri. Mengapa hasilnya berbeda? Jue Tian telah mempersiapkan segalanya begitu lama, hanya untuk mengatakan kalimat seperti itu. Namun, ketika semua orang mendengar kalimat ini, hadirin menjadi terdiam. Wajah Dong Huang Baizi langsung berubah hitam, dan kulit King Ye juga berubah. Ye Hua dipenuhi kegembiraan saat melihat istri-istri tercintanya seperti ini. Bukankah dia hebat? Bukan lagi seseorang yang hanya mengandalkan kekuatannya. Sekarang kau tahu betapa cerdasnya dewa ini. Bercanda denganmu. Dewa ini tidak begitu baik sebelumnya, tapi baru-baru ini, aku menonton Conan, dan aku tahu ribuan metode pembunuhan dan punya ratusan alibi. Selanjutnya bab 376.